Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, gimana kabarnya? Apakah masih semangat? Ada yang sakit? Atau gimana kabar kalian anak-anak? Agak lem, Gimana Mbak Aya? Nggak dengar saya? agak lemes Ibu. Agak lemes, kenapa? Sudah sarapan belum? Belum. Nanti boleh ambil snack sembari dimakan, tapi kalau bisa jangan makan yang berat ya, cukup snack aja ya. Nanti kalau udah selesai baru boleh makan. Nah, oke. Semoga yang lainnya tetap semangat ya. Kalau semangat tolong diberi reaction coba. Coba saya mau lihat apakah sudah semangat ya. Nah, begini semangat ya. Baik. Ya, anak-anak, untuk memulai pembelajaran kita hari ini di kelas Bahasa Indonesia materi teks negosiasi, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, anak-anak, untuk meningkatkan jiwa nasionalisme kita, mari kita bernyanyi mengenai lagu nasional terlebih dahulu. Ya, mari kita bernyanyi bersama-sama mengenai lagu Garuda Pancasila. Anak-anak bisa dibuka mikrofonnya, kita bernyanyi bersama ya. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa. Pribadi bangsaku, ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Nah, terima kasih. Kalian boleh matikan kembali mikrofonnya agar suaranya tidak terlalu bising ya. Nah, untuk itu sekarang Ibu akan bertanya terlebih dahulu, apakah di sini ada teman kalian yang tidak bergabung dalam pembelajaran daring kita atau sudah hadir semua ya anak-anak? Kabarnya Halo, ada Ibu. siapa yang tidak berangkat ya? Tidak hadir siapa? Itu Iran. Iren, oh Mbak Iren nih Nadia itu ya. Iya, Katanya tadi sudah berkabar di grup, sudah Ibu tulis, yang lainnya tidak ada ya berarti? sepertinya tidak. Baik, kalau tidak, mari kita mulai pembelajaran. Sebelumnya, Ibu mau bertanya nih, apakah kalian sudah fokus dan siap untuk mengikuti pembelajaran? Sudah? Sudah, oh ya, Itu baik. Sudah ya, reaksi jempol dari kalian sudah membantu Ibu untuk mengetahui kalian sudah fokus atau belum. Nah, sekarang untuk melanjutkan, silakan kalian simak video berikut ini. Ini sebelum lihat, coba kalian baca terlebih dahulu ini. Belajar bukan sekedar untuk nilai, tapi investasi masa depan. Jadi, ayo lakukan yang terbaik hari ini. Nah, maksudnya apa? Maksudnya itu, kalau kalian belajar itu jangan asal-asalan. Kenapa kok jangan? Ya karena belajar itu bisa digunakan sebagai modal kita untuk masa depan. Sehingga lakukan yang terbaik. Jangan lakukan seenaknya begitu. Nah, lanjut ya anak-anak. Silakan kalian simak video berikut. Ini ada video teks negosiasi ya. Permisi, Bu. Masih ada jajanan apa saja, Bu? Ada donat, roti tawar, sosis bakar, lontong, gorengan, mie instan, sama nasi kuning. Baru hari ini saya lihat ada nasi kuning. Sebelumnya tidak pernah jual ya, Bu? Iya, hari ini baru pertama kali jual nasi kuning. Kemarin ada siswa lain yang minta nasi kuning. 5 kali coba, boleh dong harganya per bungkus dikurangi jadi 5.000 saja? Kalau 5.000 belum boleh, tapi khusus untuk adik 5.500 boleh deh. Sebagai pengenalan, ya udah boleh.
Khusus hari ini saya berikan harga khusus untuk nasi kuning, tapi besok harganya sudah normal lagi ya. Iya Bu, terima kasih. Kalau gitu ini uangnya. Saya beli nasi kuning sama air putih ya. Iya, sama-sama. Ini nasi kuning sama airnya. Per- Sudah disimak ya anak-anak? Nah, sekarang Ya, eh, Ibu, ya baik, Ibu bertanya nih, tadi dalam video ada dua orang yang sedang melakukan apa anak-anak? Boleh diaktifkan mikrofonnya semuanya, silakan kalian Jual dijawab. beli Jual negosiasi. beli, negosiasi, benar. Kalau dalam negosiasi, di sana ada dua orang yang berperan sebagai apa dan apa? Penjual dan pembeli. Penjual dan pembeli. Lantas tadi pembelinya dia kalau menegokan barang atau menawar barang menggunakan kalimat apa? Bolehkah saya membayar Boleh mas? hanya dengan harga 5.000? Nah, itu merupakan Ya, contoh kalimat yang digunakan. Kemudian di akhirnya apakah negosiasinya itu berhasil anak-anak? berhasil Bu. Berhasil. Kalau berhasil berarti mencapai kesepakatan atau tidak mencapai? Mencapai. Mencapai, iya, jadi sudah mencapai kesepakatan. Nah, kemarin di materi sebelumnya kita sudah belajar mengenai materi teks negosiasi, mengenai pengertiannya. Hari ini kita akan belajar apa, anak-anak? Kita akan belajar mengenai, sebentar, ini kok tidak mau digeser ya? Nah, jadi hari ini kita akan belajar mengenai cara-cara agar kita mengetahui terkait identifikasi struktur dan juga menganalisis unsur kebahasaan teks negosiasi. Tujuannya apa, manfaatnya apa, agar nantinya itu ketika kalian melakukan negosiasi dalam keseharian, kalian mampu memiliki bekal dan dapat melakukan negosiasi dengan baik. Nah, begitu ya, sehingga teks negosiasi ini, materi struktur dan unsur kebahasaan akan bermanfaat baik di sekolah, keluarga, maupun masyarakat ketika kalian hendak melakukan negosiasi. Gitu. Dapat dipahami ya anak-anak? Halo, apakah bisa dimengerti? Bisa. Ya, karena bisa, mari kita mulai materi hari ini. Jadi, struktur teks negosiasi itu ada empat. Ada orientasi, pengajuan, penawaran, dan juga persetujuan. Untuk orientasi itu nanti isinya berupa pembuka, berupa awalan. Pengajuan itu berisi permintaan, penawaran berisi proses tawar-menawarnya, dan persetujuan itu terkait apakah disetujui oleh pihak lawan atau justru tidak disetujui. Nah, selanjutnya ini silakan kalian baca. Coba kita cari bersama-sama mana yang termasuk orientasi, pengajuan, penawaran, dan juga persetujuan. Coba dari Mbak Aya yang berwarna kuning. Selamat siang, Kak. Apakah buku novel ini masih tersedia? Itu termasuk bagian apa, Mbak Aya? Halo, Mbak Aya. Bentar Ibu, tadi ada apa aja? Tadi ada orientasi, pengajuan, penawaran, dan juga persetujuan. Kalau yang warna kuning berarti bagian apa? Selamat Orientasi. siang, orientasi, benar. Nah, Ibu catat dulu ya nilai skornya di sini. Selanjutnya, yang berwarna putih. Mbak Zula, coba yang warna putih. Saya tertarik membeli buku ini. Kira-kira itu bagian apanya? Astagfirullah, sebentar ya anak-anak. Ya, bagian apa Mbak Zula? Apa Mbak Zula? Kurang jelas suaranya? pengajuan dulu. Pengajuan, iya. Selanjutnya yang warna warna ungu, maaf, harga 40.000 terlalu rendah. Itu berarti termasuk penolakannya, proses tawar-menawarnya. Terus yang warna merah, kalau 45 saya masih keberatan. Ini juga masih menawar. Dan akhirnya yang di warna hijau, apa Mbak Orfa ini? Baiklah, itu berarti mengindikasikan itu kalimat apa Mbak Orfa? Halo Mbak Orfa? Kesepakatan Ibu.
Kesepakatan atau persetujuan, benar. Sudah paham ya? Nah, karena sudah, mari kita lanjutkan ke materi unsur kebahasaannya. Jadi, di teks negosiasi itu unsur kebahasaannya ada beberapa anak-anak. Yang pertama ada kalimat deklaratif, interrogatif, imperatif, harapan, bersyarat, persuasif. Kalimat deklaratif itu hanya menyatakan seperti kalimat berita. Interrogatif itu kalimat yang bertanya, kalimat imperatif itu kalimat perintah, harapan ya harapan, bersyarat itu ada persyaratannya untuk mencapai kesepakatan, kalau persuasif itu kalimat ajakan. Kemudian ada juga konjungsi. Konjungsi itu kalian sudah belajar ya di materi sebelum-sebelumnya, jadi kalian pasti tahu kalimat sopan harus, kalimat efektif, iya, nggak boleh bertele-tele. Dan terakhir, gunakan kalimat langsung. Kalimat langsung yang tentunya sopan dan juga efektif. Nah, sekarang silakan kalian baca lagi. Lalu kita akan mencari ada kalimat apa saja. Coba di sini. Ada kalimat ini. Apakah buku novel ini masih tersedia? Ini kan kalimatnya bertanya. Kalau bertanya berarti termasuk kalimat deklaratif, imperatif, atau interrogatif. Yang apa? Deklaratif bukan sih, Bu? Deklaratif, Kalau Ibu. Ayo, ingat-ingat lagi, deklaratif itu cirinya kalimat berita. Kalimat berita itu diakhiri tanda titik. Nah, kalau tanda tanya berarti kalimat untuk Oh, interrogatif. interrogatif. Benar, Mbak Zula. Ya, lanjut. Konjungsinya. Coba, bisa temukan satu konjungsi yang terdapat dalam teks? Coba tolong dicari Konjungsi. konjungsi. Ada apa aja di situ? Coba, apakah kalian melihat kalimat yang milik penjual? Baiklah, karena kondisi bukunya masih bagus, saya bisa memberikan dengan harga 43.000. Di situ ada konjungsi apa, anak-anak? Karena. Karena, benar sekali. Nah, selanjutnya terkait bahasa santun dan efektif itu semuanya kalau kalian baca sudah santun, sudah efektif dan semuanya juga termasuk kalimat langsung begitu. Langsung. Iya, benar. Nah, gimana? Mudah ya anak-anak? Bisa? Ada yang mau ditanyakan tidak? Tidak ya? Ya, kalau sudah, sekarang silakan kalian keluarkan gawai kalian atau bisa pakai gawai yang sedang kalian gunakan untuk Zoom juga boleh. Kalian dapat memindai barcode ini untuk kalian kerjakan kuisnya. Ibu beri waktu selama 10 menit. Nanti kalau sudah, kita akan melanjutkan pembelajaran dan akan membahas kuis tersebut secara bersama-sama. Silakan dipindai dan silakan dikerjakan. Selamat mengerjakan. Ibu beri waktu 10 menit. Bentar ya, Bu. Ya, Mbak Fatha. Sinyal kalian aman ya? Agak-agak susah dari tadi, Bu. Oh iya, ya udah nggak apa-apa. Nanti kalau ada yang nggak jelas, boleh ditanyakan ke ibu atau ke temannya. Sudah 10 menit ya anak-anak? Sudah selesai? Satu lagi, Bu, sebentar. Ya, boleh ditunggu. Nanti Saya kalau sudah, sudah langsung Ibu. bilang. Sudah ya? Saya sudah. Ya, Mbak. Oke, baik. Karena sudah selesai semua, mari kita bahas kuis ini. Nah, coba kita lihat pertanyaan nomor 1. Perhatikan kutipan berikut. Selamat siang, Kak. Apakah buku novel ini masih tersedia? Selamat siang. Ya, buku ini masih tersedia. Kira-kira fungsinya itu untuk apa? Apakah untuk membuka interaksi, menyapa penjual, menawarkan solusi, atau mencapai kesepakatan? Orientasi, Bu. Yang A, Bu. Orientasi. Ah, Ya, benar. Selanjutnya nih, ada kutipan, saya tertarik membeli buku ini. Berapa harganya? Termasuk pengajuan karena merupakan apa ini? Bertanya, adanya kesepakatan,
menyampaikan keinginan atau proses tawar-menawar? Yang mana? Yang C. Yang C? Yang menyampaikan keinginan. Iya, benar. Lanjut nomor 3. Coba sekarang Mbak Urfa yang menjawab. Apakah bisa menjadi 40.000? Bagaimana kalau 45? Nah, di sini tujuannya untuk apa? Apakah A, menentukan pihak yang menang, mencapai kesepakatan, mengakhiri interaksi, atau mempertahankan pendapat masing-masing? Yang B. Yang mencapai Oke. kesepakatan. Baik, coba kita lihat apakah benar? Benar lagi. Yeay. Iya, nanti berarti kita sudah membahas ada 3 pertanyaan yang kita bahas. Untuk yang lainnya kan kalian sudah mengerjakan. Nanti Ibu akan lihat di hasilnya bagaimana, nilainya bagaimana. Begitu ya. Nah, karena sudah selesai, kita lanjutkan saja. Nah, sekarang nih Ibu mau bertanya. Materi tadi itu membahas apa saja sih anak-anak? Coba ada yang berani menyampaikan? Tadi kita membahas apa saja? Membahas teknik negosiasi, ada kalimat penawaran, terus membahas Interaktif, kalimat persekusi. deklaratif. Ya, selanjutnya ada apa lagi? Yang ini Ibu, tahap-tahap teks negosiasi. Ya, tahap-tahap negosiasi, unsur-unsurnya bagaimana, prosesnya bagaimana, benar sekali. Nah, jadi Ibu sampaikan ulang ya. Jadi materi hari ini itu mengenai struktur dan unsur kebahasaan teks negosiasi. Teks negosiasi itu dimulai dari proses sapaan atau menyampaikan orientasinya mau apa, dilanjutkan dengan pengajuan, penawaran, mencapai proses tawar-menawar hingga mencapai kesepakatan. Untuk unsur kebahasaannya menggunakan berbagai macam kalimat, ada deklaratif, interrogatif, dan lain sebagainya. Kemudian menggunakan kalimat yang sopan, efektif, dan juga kalimat langsung. Begitu. Dapat dipahami ya anak-anak? Bisa, Ibu. Ya, selanjutnya karena sudah selesai, silakan kalian pindai kode batang yang ada di layar. Ini dapat kalian isi setelah pembelajaran selesai. Yang penting kalian foto terlebih dahulu. Nanti di sini itu isinya ada pertanyaan-pertanyaan untuk refleksi dan juga ada pertanyaan-pertanyaan untuk evaluasi. Sudah difoto anak-anak atau di screenshot tanggapan layar? Sudah. Sudah. Nah, terima kasih. Ibu ucapkan terima kasih untuk anak-anak yang sudah berkenan mengikuti kelas Ibu secara daring. Semoga di pertemuan selanjutnya kita dapat berjumpa secara luring. Nah, Ibu akan menyampaikan untuk materi selanjutnya di pertemuan kita besok itu akan membahas mengenai materi menulis teks negosiasi. Jadi silakan kalian untuk mempelajari terlebih dahulu mengenai cara menulisnya, apa saja yang harus dilakukan untuk menulis dan lain sebagainya. Besok kita akan berjumpa lagi dan akan membahas materi tersebut. Begitu. Baik anak-anak, pembelajaran sudah selesai. Ibu cukupkan saja ya. Sekian untuk kelas hari ini. Semoga kalian tetap semangat, jaga kesehatan. Semoga kita dapat berjumpa secara langsung di kemudian hari. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Silakan kalau meninggalkan ruang, Ibu persilahkan. Terima kasih anak-anak.